Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas Alfa dan teman-teman semua. Kali ini saya sendiri Dava Salsanabila dengan NPM 7021210052 dari kelas Komunikasi Digital B Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila akan memaparkan materi mengenai perbedaan suatu platform media sosial, yaitu antara TikTok dan Instagram. Ngomong-ngomong tentang kedua platform tersebut, pasti teman-teman pada tahu dong ya, kedua platform itu apa. Bagi teman-teman yang belum tahu, yuk kita telusuri kedua platform itu. TikTok merupakan salah satu platform media sosial yang memberikan kemungkinan bagi para penggunanya untuk dapat membuat video pendek dengan durasi hingga 3 menit dengan berbagai fitur kreatif lainnya. Pada awalnya, TikTok diluncurkan bukan dengan nama TikTok. Pada bulan September tahun 2016, ByteDance, sebuah perusahaan dari Zhang Yiming yang berbasis di China, meluncurkan sebuah aplikasi video pendek yang memiliki nama Douyin. Douyin dapat memiliki pengguna sebanyak 100 juta pengguna dan tayangan video sebanyak 1 miliar tayangan setiap harinya hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Oleh karena kepopuleritasannya yang meningkat dengan pesat, ByteDance memutuskan untuk memperluas jangkauan Douyin hingga keluar Cina dengan nama baru, yaitu TikTok. Terdapat perubahan perilaku. Yang pertama, perilaku flexing karena tidak mau kalah melihat kondisi atau konten orang lain yang terlihat bahagia. Lalu yang kedua, perilaku bangun tidur langsung ngecek HP untuk melihat notifikasi. Lalu yang ketiga, mendahulukan membuat konten ketika bertemu teman atau saudara. Yang keempat, mengetahui tren dengan cepat, bukan melalui orang lain, namun dengan TikTok melalui fitur FYP. TikTok memiliki berbagai macam opsi dalam monetisasi. Opsi yang dimaksud yaitu yang pertama, endorse. Endorsement adalah suatu bentuk periklanan yang melibatkan tokoh atau selebritas terkenal atau individu yang telah mendapatkan pengakuan, kepercayaan, rasa hormat, atau perhatian yang besar di masyarakat. Tentu, penjual produk tidak sembarang memilih konten kreator untuk disuguhi endorsement. Terdapat berbagai macam kriteria umumnya, seperti konten kreator wajib memiliki followers yang banyak, biasanya di atas 5.000, aktif, interaktif, serta rutin membuat konten sehingga mampu memiliki pengaruh kepada halayak untuk memperkenalkan produk yang sedang dijual. Lalu yang kedua, ada TikTok Affiliator. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk bekerja sama mengiklankan atau mendukung suatu produk. Dengan kata lain, afiliasi TikTok memungkinkan kreator menghasilkan pendapatan dengan memasarkan berbagai produk melalui konten. Oleh karena itu, besarnya pendapatan per bulan bisa berubah-ubah karena tergantung dari keberhasilan transaksi penjualan yang terjadi. Lalu yang ketiga, ada TikTok Live atau Gifts. Fitur TikTok Live merupakan fitur yang memungkinkan kreator berinteraksi pada pengguna lainnya pada waktu yang sama. Pada proses melakukan live streaming, juga terdapat fitur-fitur lain yang dapat menambah penghasilan penjual, yaitu fitur gift. Fitur ini adalah suatu hadiah virtual yang bisa didapatkan dari penonton saat live streaming. Setiap satu koin berupa gift yang didapatkan oleh kreator bisa dirupiahkan senilai Rp250. Sehingga apabila saya melakukan satu kali TikTok Live dan mendapatkan 700 koin, maka saya mendapatkan 700 koin dikalikan Rp250, yaitu sama dengan Rp175.000 di luar dari penghasilan penjualan produk. Lalu selanjutnya ada TikTok Shop. Fitur ini memungkinkan pengguna dan kreator untuk mempromosikan serta menjual produknya melalui TikTok. Hal ini tentu mempermudah pelanggan yang ingin membeli karena tidak perlu membuka aplikasi marketplace lainnya. Syarat yang perlu dipenuhi juga cukup mudah, karena cukup dengan memiliki barang yang akan dijual, serta mengisi data terkait toko penjual. TikTok Shop juga lebih terkesan menguntungkan penjual karena hanya dikenakan 1% ditambah biaya komisi sebesar Rp2.000 untuk setiap barang yang dijual, dan jumlah tersebut tergolong lebih terjangkau dan tidak memberatkan penjual yang berjualan di platform ini. Kasus yang saya ambil melalui platform TikTok adalah dari konten kreator Tasya. Tasya memiliki 1,6 juta followers dan memiliki showcase TikTok affiliate dari total 43 macam barang. Tasya memanfaatkan fitur TikTok affiliate,
live streaming, serta endorse. Sampai saat ini, dilihat dari showcase yang Tashi miliki, sudah terdapat 4,9 ribu barang showcase yang berhasil terjual melalui fitur afiliatornya. Melihat dari total barang terjual yaitu 4,9 ribu, rata-rata harga barang yang dijual adalah 4.472.000 rupiah dibagi 43, yaitu totalnya 104.015 rupiah. 10% dari satu konsumen penjualan produk dihitung dari total sebelumnya dikali 10%, yaitu 10.401 rupiah. Maka dari itu, total komisi penjualan dari link Tashi Atasia adalah dikalikan jumlah ini, yaitu hasilnya 50.967.350 rupiah. Hal tersebut di luar dari penghasilan endorse maupun gifts yang Tashi miliki setiap kali ia melakukan TikTok Live. Apabila konten kreator tersebut rutin secara konsisten menjalaninya dengan pemanfaatan monetisasi yang ada, maka kemungkinan besar akan memiliki penghasilan yang maksimal pada platform ini. Dampak negatif yang dimiliki adalah menimbulkan kecanduan, mengurangi kepekaan sosial, membuang waktu, lalu banyak konten negatif yang kadang anak kecil tidak sadar menontonnya, lalu ada pemicu perbandingan kehidupan sosial dan ekonomi di masyarakat. Untuk dampak positifnya, tentu menambah teman dan penghasilan, lalu semakin kreatif dan inovatif. Lanjut, Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan filter digital, dan aktivitas berjejaring lainnya. Apabila berbicara tentang sejarah Instagram, maka orang yang pertama kali merilis media sosial yang sangat populer di kalangan pengguna medsos ini adalah Kevin Systrom dan Mike Krieger. Mereka adalah CEO dari perusahaan Bourbon Inc. yang bergerak dalam pengembangan aplikasi ponsel. Instagram didirikan bersama Bourbon Inc. di awal tahun 2010 di sekitar bulan Januari. Setelah melewati masa 10 bulan, Instagram mempunyai lebih dari 7 juta pengguna aktif. Instagram sendiri berasal dari kata insta atau instan yang terinspirasi dari kamera Polaroid yang dulunya terkenal dengan sebutan foto instan. Sama halnya dengan Polaroid tersebut, Instagram juga menampilkan foto secara instan. Sementara, Gram berasal dari kata telegram, di mana cara kerja dari telegram ini adalah mengirimkan informasi kepada orang lain dalam waktu yang relatif singkat. Begitu pula dengan Instagram, di mana mampu mengirim foto ke pengguna lainnya hanya dengan memanfaatkan jaringan internet yang digunakan. Perilaku perubahan ada 3 poin. Yang pertama, perilaku flexing, karena gak mau kalah melihat kondisi atau konten orang lain yang terlihat bahagia, sama halnya dengan TikTok. Lalu yang kedua, ada yang dahulunya makan langsung makan, sekarang harus foto dulu lalu diupload ke Instagram. Lalu ada perilaku dalam mengakses informasi, karena banyak berita ataupun informasi lainnya yang diupload pada Instagram bukan di koran lagi. Pada proses monetisasi, menariknya di sini, Instagram selaku the most adaptive platform of social media tidak menyediakan cara untuk konten kreator dalam menghasilkan keuntungan. Monetisasi yang terjadi pada Instagram hanya sekedar lewat endorse belaka. Bentuk serta range harga endorse untuk influencer tentu berbeda-beda, tergantung pada tingkat keviralan influencer itu sendiri dan followersnya. Dikarenakan kedua hal tersebut juga dapat menentukan beberapa hasil target yang sampai pada proses pengenalan suatu produk yang di-endorse. Tarif dari para selebgram ini biasanya terbagi atas beberapa golongan, antara lain yaitu golongan nano, mikro, itu yang ada mikro 1, mikro 2, mikro 3, lalu ada makro 1 dan makro 2, lalu ada premium 1, premium 2, serta golongan tertinggi yaitu selebriti. Influencer juga harus minimal memiliki 1.000 followers untuk di-endorse, di mana mereka sudah memasuki tingkat influencer paling pemula, yaitu nano influencer. Artinya, red card influencer yang dikeluarkan pun tergantung dari jumlah followers ini.
dilansir dari artikel Lemon, nano influencer kurang lebih memiliki 1.000 followers. Red cardnya berkisar dari Rp350.000. Lalu untuk micro influencer itu terdiri dari 10.000 followers. Red cardnya itu berkisar dari 600.000. Lalu ada macro influencer yang rata-rata memiliki 100.000 followers. Red cardnya itu berkisar 6 juta. Lalu untuk premium influencer itu yang memiliki followers 1 juta ke atas berkisar 12 juta ke atas untuk pembayarannya. Saya mengambil contoh kasus dari pendapatan endorse dari Uci Cahya dari Instagram, yang mana ia bila menerima endorse sebanyak 5-10 kali selama sebulan. Dilihat dari grafik ini, pada konten endorse yang di-upload, tarif endorse Uci Cahya masih tergolong kecil karena melihat dari followersnya yang belum banyak. Dari situ, Uci Cahya merupakan micro influencer. Dampak negatif yaitu membuat budaya-budaya baru, yaitu yang pertama ada budaya flexing. Dalam kata lain, flexing dikatakan juga sebagai tindakan pamer. Di Indonesia, flexing dikenal sebagai suatu konteks pamer kekayaan yang diunggah di media sosial. Lalu yang kedua ada cancel culture, yang mana sebuah praktik yang sedang populer di media dengan berusaha mengumpulkan dukungan untuk mengasingkan seseorang jika ia telah melakukan atau menyatakan sesuatu yang ofensif maupun tidak menyenangkan. Lalu yang ketiga ada sad fishing, adalah sebuah tindakan yang mengumbar kesedihan, keluhan, atau bahkan kesulitan di media sosial yang bertujuan untuk mendapat perhatian dari orang lain. Lalu untuk dampak positifnya sama dengan TikTok tadi, yaitu dapat menambah teman dan penghasilan, lalu semakin kreatif dan inovatif. Nah, dapat disimpulkan bahwa teman-teman, poin perbedaan yang terdapat pada kedua platform tersebut merujuk pada sistem monetisasinya. Sudah dijelaskan bahwa perbedaan di sini Instagram tidak menyediakan atau menyalurkan dana untuk monetisasi, berbeda dengan TikTok yang justru menghadirkan banyak cara kepada konten kreator untuk memanfaatkan platform tersebut untuk mencari uang. Maka dari itu, pada penjelasan ini TikTok memang terkesan lebih menguntungkan dibandingkan Instagram bagi para konten kreator. Mungkin sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.